Selamat datang di channel YouTube Formasi Forum Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia. Kali ini bersama saya Hermas dengan calon pemimpin Kabupaten Kapuas Hulu, calon Bupati Kabupaten Kapuas Hulu nomor urut 2, Bapak Haji Baiduri. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Beliau adalah paslon nomor urut 2. Kita akan berbincang-bincang seputar visi misi beliau ketika akan menjabat menjadi Bupati Kapuas Hulu. Sementara kita akan mendengarkan visi misi beliau secara umum untuk nanti kita coba berdiskusi terkait dengan kaitan visi misi untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Saya Haji Baiduri, Haji Ahmad, calon Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, berpasangan dengan Ibu Rupina Sedang, yang kebetulan kami mendapat nomor urut 2 dari 3 pasangan calon yang ikut dalam Pilkada Kabupaten Kapuas Hulu 2020 ini. Visi-misi kami adalah ingin mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu lewat pembangunan berkelanjutan. Pertama, kami berupaya akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dengan pembangunan berwawasan, pembangunan fisik, mental, spiritual. Berkaitan dengan pembangunan fisik, barangkali kami akan mengembangkan beberapa infrastruktur pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan. Kemudian kami juga akan membangun fisik atau mental spiritual masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu lewat pembangunan yang melewati jalur pendidikan agama, kemudian sarana-sarana keagamaan, agama apapun dia, agama Islam, Kristen, dan agama lainnya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, insya Allah akan kita coba mengkomunikasikannya serta membangun dengan sarana-sarana pembangunan keagamaan yang ada. Terima kasih banyak Pak Haji. Lebih dikenal dengan panggilan Pak Haji Pak ya. Iya. Pak Haji Baiduri. Saya pikir kita sudah dengarkan bahwa elaborasi dari pembangunan berkelanjutan, visi pembangunan berkelanjutan beliau sudah dipaparkan. Pak Haji, sebagaimana diketahui Kabupaten Kapuas Hulu ini sudah banyak sekali labelnya. Mulai dari jantung Borneo, Kabupaten Konservasi, sekarang katanya menjadi cagar biosfer, anggota ke-12 Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Kira-kira kalau Pak Haji menjadi pemimpin, menjadi bupati di Kabupaten Kapuas Hulu, seperti apa inovasi-inovasi yang dilakukan sehingga label-label tadi itu bisa menjadi modalitas dari pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu? Terima kasih. Kapuas Hulu ini kita boleh berbangga bahwa Kapuas Hulu ini dijuluki atau label bahwasanya Kapuas Hulu adalah paru-paru dunia. Tetapi bagi Haji Baiduri, saya bangga, saya orang Kapuas Hulu kalau Kapuas Hulu dibilang paru-paru dunia. Tetapi apa yang diberikan dunia kepada Kabupaten Kapuas Hulu? Itulah barangkali jika saya terpilih sebagai Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, banyak persoalan yang mesti kita angkat, banyak persoalan yang mesti kita perjuangkan. Label bahwa Kapuas Hulu paru-paru dunia itu harus ada partisipasi dunia internasional terhadap Kapuas Hulu. Kalau Kapuas Hulu dianggap sebagai paru-paru dunia, berarti Kapuas Hulu menyumbang sekian banyak manusia yang ada di dunia ini untuk hidup layak sehat. Oleh karena itu, saya sebagai Bupati Kapuas Hulu, insya Allah saya akan memperjuangkan hak-hak masyarakat Kapuas Hulu yang justru menjadi perhatian dunia terhadap masyarakat Kapuas Hulu. Baik itu menyangkut masalah ekonomi, baik itu masalah ketahanan dan keamanan, dan juga menyangkut masalah kesehatan masyarakat Kapuas Hulu yang hidup di lingkungan hutan yang katanya adalah merupakan paru-paru dunia. Terima kasih Pak Haji, saya pikir cukup komprehensif di ini kan. Terus masih ada kaitan dengan yang tadi Pak. Bapak mungkin juga sangat update terkait dengan situasi-situasi terkini. Kemarin misalnya bulan 9 banjir besar, orang banyak bilang tingkat ketinggian air sampai 50 cm.
dan terjadi banyak musibah-musibah, ya, salah satunya musibah kebakaran di rumah-rumah betang itu. Kira-kira kalau Bapak menjadi pemimpin di Kapuas Hulu, menjadi Bupati Kapuas Hulu, mitigasi dan adaptasi yang bisa dilakukan seperti apa kira-kira Pak Haji? Baik. Kalau persoalan masalah berkaitan dengan kebakaran dan sebagainya, saya kira itu termasuk human error, Pak ya. Yang saya kira perlu jadi perhatian kita semua, kewaspadaan, terutama yang saya ketahui beberapa kali kebakaran itu ada beberapa faktor, kepanah disiplin dari masyarakat setempat. Yang kedua, informasi terakhir ada yang lewat listrik. Tentunya dalam hal ini itu perlu kita perhatikan. Kemudian siapa yang terkait di sini perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang kedua, berkaitan dengan masalah banjir. Banyak yang mengatakan bahwa banjir akibat daripada hutan kita gundul, hutan kita ditebang. Memang faktor itu tidak bisa kita pungkiri. Faktor hutan merupakan faktor utama. Namun demikian bukan hanya itu yang saya lihat, yaitu terjadinya pendangkalan aliran sungai yang mengakibatkan debit air lebih tinggi, dan itu juga merupakan hambatan juga bagi saluran air karena akibat pendangkalan sungai. Oleh karena itu beberapa faktor yang menyebabkan pendangkalan sungai perlu kita perhatikan. Bukan berarti harus semua kita ini tidak, tetapi harus kita tata, kita tertibkan bagaimana supaya lingkungan kita nyaman, lingkungan kita sehat. Kemudian segala faktor-faktor yang tadi menyangkut masalah kebanjiran dan sebagainya sedikit barangkali bisa kita atasi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Haji. Satu pertanyaan terakhir, mudah-mudahan yang terakhir Pak Haji. Kita punya 2 taman nasional, disebut-sebut satu-satunya kabupaten yang memiliki 2 taman nasional sekaligus. Menurut data kurang lebih 80.000 jiwa tinggal di kawasan hutan Pak, baik itu yang statusnya hutan maupun tutupan hutan. Kira-kira kalau Bapak menjadi bupati di Kabupaten Kapuas Hulu, bagaimana Bapak menjamin hak-hak hidup masyarakat di kawasan hutan tetapi tetap harmonis dengan upaya-upaya perlindungan kawasan hutan itu sendiri? Terima kasih. Kalau saya Pak, kebetulan salah satu di antaranya yang berkaitan masalah konservasi, termasuk juga dengan dikatakan tadi adalah taman nasional. Untuk konservasi kebetulan saya salah satu konseptornya pada awal terlebih dulu, tetapi saya juga banyak membantah, bahkan dari 55 anggota DPRD provinsi pada saat itu, satu-satunya yang tidak mau menandatangani itu adalah Haji Baiduri, walaupun saya konseptornya. Karena saya melihat dalam hasil survei terakhir, kemudian hasil penelitian, saya melihat beberapa hal yang di situ tidak menguntungkan bagi masyarakat kita. Terbukti sekarang banyak daerah kita, kampung halaman kita yang di dalamnya masuk dalam kawasan, baik itu kawasan konservasi maupun kawasan hutan lindung dan sebagainya, sehingga masyarakat di sekitar itu tidak bisa kita bangun. Pertama, sarana dan prasarana. Ini akibat daripada awal pada saat kita menyatakan bahwa Kapuas Hulu adalah kabupaten konservasi, banyak yang tidak kita perhatikan hak-hak rakyat di lingkungan masyarakat kita, sehingga yang menjadi kesusahan, yang menjadi kesulitan, yang menjadi hambatan kita untuk membangun masyarakat di sekitar lingkungan itu, sehingga menjadi terhambat semua. Contoh, ada masyarakat yang tinggal di lingkungan yang konservasi ataupun apapun namanya, ya, sehingga mereka tidak bisa kita bangun, ya. Sementara masyarakat yang tinggal di situ adalah masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Yang jadi beban siapapun bupatinya, siapapun orangnya yang mimpin Kapuas Hulu pasti jadi hambatan. Ya, seperti jadi hambatan. Untuk itu saya, jika saya terpilih jadi bupati Kabupaten Kapuas Hulu, insya Allah, karena bupati nanti ada asosiasi bupati seluruh Indonesia, Haji Baiduri pasti akan mengusulkan hak rakyat dikembalikan kepada rakyat. Kenapa hak rakyat dikembalikan kepada rakyat? Karena disitulah kehidupan masyarakat kita. Kenapa Bapak? Undang-undang peraturan berkaitan dengan konservasi ya tidak memperhatikan menurut Haji Baiduri. Masyarakat yang tinggal di situ tidak diberikan kesempatan, tidak seri peluang, sehingga mereka susah untuk bergerak. Nebang kayu hanya sekedar untuk rumah tangga sudah tidak boleh. Ya. Sementara apa perhatian pemerintah terhadap masyarakat situ? Tidak ada.
kampung, sudah sejak lama, sejak nenek moyang berada di situ. Mereka itu dimasukkan dalam kawasan sehingga mereka tidak terbangun. Saya melihat sekarang Bapak Ibu, masyarakat kita, pemerintah kita yang menentukan berkaitan dengan masalah kawasan, mereka lebih cinta, lebih sayang terhadap orang hutan. Seperti disebutkan oleh Kapuas Hulu, adanya mayas, lempiau, ya, kerak, dan sebagainya Bapak ya. Mereka lebih sayang. Ya. Hewan-hewan yang seperti disampaikan tadi, diberikan kesempatan hidup di hutan bebas. Sementara manusia yang tinggal di situ, justru mereka tidak diberikan kebebasan. Mereka tidak mendapatkan bangunan yang layak, yang mestinya kita harus membangun masyarakat Indonesia. Dan itulah manusia yang mesti harus kita bina layaknya hidup masyarakat. Seperti masyarakat yang betul-betul merdeka. Terima kasih Pak Haji. Ini yang paling terakhir. Di dunia tentang SDGs, Pak Haji pasti jauh lebih paham ketimbang kami. Sustainable Development Goal, yang arah-arah pembangunan berkelanjutan sejak 2015 sudah mulai digulirkan. Di Indonesia melalui PP 59 kalau tidak salah 2017, pemerintah mencoba mengimplementasikan model-model atau prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kira-kira Pak Haji kalau nanti jadi bupati di Kabupaten Kapuas Hulu, bagaimana implementasi di tingkat daerah untuk model atau prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ini? Baik. Kewenangan bupati, wakil bupati dalam prinsip-prinsip pembangunan banyak hal barangkali yang menurut saya sampai hari ini ada hal-hal tertentu yang mestinya kewenangan itu ada letak di kabupaten, pada bupati. Contoh berkaitan dengan masalah kehutanan, udah ditarik Pak ke provinsi, ke pusat. Dan kemudian sumber daya alam, jangankan itu galian C saja Bapak ya, itu sekarang urusannya sudah tidak lagi berada di kabupaten tetapi provinsi dan pusat. Oleh karena itu ya, bupati yang sekarang siapapun bupatinya ya, selama dia ingin melanjutkan pembangunan berkelanjutan, hanya barangkali melihat dengan wawasan lingkungan yang akan dibangun. Karena itu masih ada kewenangan ada pada bupati. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jika Haji Baiduri ingin melanjutkan apapun itu pembangunan yang ada di tempat kita, wawasan lingkungan harus kita perhatikan. Ini barangkali konsep awal, apapun yang kita bangun, lingkungan hidup harus menjadi perhatian kita. Kenapa? Tidak ada satu orang pun manusia terlepas daripada lingkungan hidup. Jangankan manusia, hewan pun juga harus kita perhatikan supaya itu semua makhluk Tuhan, supaya mereka bisa nyaman hidup yang layak di alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Luar biasa. Demikian wawancara kita dengan Bapak Haji Baiduri, putra daerah Kabupaten Kapuas Hulu, calon pemimpin Kabupaten Kapuas Hulu untuk yang akan datang. 3 hal yang disampaikan beliau bahwa dalam proses-proses berkehidupan, dalam proses-proses pembangunan, 3 hal adalah soal lingkungan, soal sosial, soal ekonomi, ini harus selaras. Pak Haji, terakhir, closing statement, pernyataan terakhir untuk kita sampaikan ke publik, ke halayak. Baik. Tentang Pak Haji dan visi secara umum. Baik. Silakan. Apapun visi kami, apapun rencana kami, bupati dan wakil bupati tidak akan berhasil memimpin suatu daerah selama pemerintah daerah tidak mampu bekerja sama dengan masyarakat di lingkungannya. Terutama bupati harus mampu bekerja sama dengan seluruh kepala desa yang ada. Kenapa? Keberhasilan bupati sangat-sangat tergantung dengan keberhasilan desa-desa yang ada. Oleh karena itu, Haji Baiduri punya prinsip untuk membangun Kabupaten Kapuas Hulu, mesti harus ada kerjasama antara bupati dengan pemerintahan desa. Supaya apa? Supaya berkesinambungan. Selama desa itu bagus, bupati bisa memberikan pengarahan kepada kepala desa
jajarannya, insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Contoh Bapak Ibu, saya kembali lagi kepada persoalan bahwa Indonesia menjadi atau mendapat slogan bahwa Kapuas Hulu menjadi paru-paru dunia. Kita bangga betul, tetapi jangan kita terlena dengan kebanggaan itu, tetapi masyarakat kita yang sengsara, masyarakat kita yang menjerit. Saya kemarin pergi Pak ke Sepan Padang di Kecamatan Kalis. Sedih saya melihat Pak, alam yang begitu indah. Kalau itu diolah luar biasa, baik itu berkaitan dengan wisata maupun pertanian. Itu kan bisa kita olah Pak, sedemikian rupa pertanian berwawasan wisata. Indahnya luar biasa. Tetapi bagaimana kita membangun itu? Sulit karena daerah itu termasuk kawasan lindung. Oleh karena itu, jika Haji Baiduri terpilih, ada hal-hal tertentu, ada tempat-tempat tertentu, mesti daerah kawasan itu kita cabut, kita alihkan ke tempat lain. Kenapa? Karena itu potensi. Kalau Haji Baiduri punya prinsip bahwa untuk mengangkat harkat dan martabat serta perekonomian masyarakat Kapuas Hulu, mesti beberapa sektor harus kita perhatikan. Hal-hal yang seperti ini, masyarakat kita yang tinggal di lingkungan harus kita perjuangkan supaya mereka bisa mendapat hidup yang layak seperti masyarakat lainnya. Saya kira seperti itu. Tadi saya katakan bahwa adanya kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama aparat desa, juga kita harus melibatkan pihak-pihak swasta yang barangkali itulah sektor penunjang daripada segala pembangunan yang ada. Terima kasih. Termasuk kerjasama dengan forum CSO Pak ya? Oh, kalau berkaitan dengan masalah kerjasama dengan siapapun boleh, ya, dengan organisasi apa, sebab dengan kita bekerjasama dengan organisasi-organisasi, baik itu organisasi dalam negeri maupun organisasi yang bekerja sama dengan dunia luar, bagi Haji Baiduri sangat terbuka, dan disitulah sumber inspirasi kita, sumber barangkali kita tahu bagaimana sih perkembangan dunia, bagaimana sih perkembangan daerah lain. Tentu kalau ada hal-hal yang positif mesti kita bangun, mesti kita bawa ke Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian mudah-mudahan kita selalu bisa kerjasama dalam membangun masyarakat Kapuas Hulu yang lebih maju dari apa adanya yang sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Haji, termasuk waktunya pagi-pagi seperti ini sebelum berangkat. Demikian diskusi dengan tokoh Kabupaten Kapuas Hulu terkait pembangunan berkelanjutan. Jumpa lagi nanti dengan kami di formasi untuk diskusi-diskusi selanjutnya terkait topik-topik pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.